Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kembali lagi bertemu dengan Bapak di pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini melanjutkan materi yang kemarin mengenai struktur karya sastra dalam novel cerita sejarah. Kalian akan belajar mengenai unsur intrinsik novel sejarah. Nah, unsur intrinsik novel sejarah ini akan dibahas pada kesempatan kali ini oleh Bapak. Dan tolong kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke? Jangan berlama-lama. Mari kita langsung saja. Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Dalam karya sastra, setiap karya sastra baik itu dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk prosa, ya, itu pasti memiliki unsur intrinsik. Kenapa memiliki unsur intrinsik? Karena unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun karya sastra itu sendiri. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh karya sastra itu sendiri. Ya, baik puisi ataupun prosa, ya, keduanya ini memiliki unsur intrinsik. Karena tidak mungkin tercipta sebuah karya sastra tanpa adanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam, karena ada juga unsur ekstrinsik, dan kita tidak akan bahas unsur ekstrinsik pada kesempatan kali ini. Ya. Betul. Nah, apa saja sih unsur intrinsik itu? Nah, yang kita bahas kali ini unsur intrinsik yang ada di dalam prosa dulu. Dalam hal ini novel sejarah, ya. Awas, antara puisi dan prosa unsur intrinsiknya beda. Namun ada beberapa poin yang sama, tetapi pada hakikatnya memiliki juga perbedaan. Oke, awas. Kalian harus tahu ya, karya sastra itu ada dua, ada bentuk prosa, ada bentuk puisi, jangan salah-salah lagi. Oke. Nah, apa saja sih unsur intrinsik itu? Nah, unsur intrinsik di dalam karya sastra atau dalam bentuk prosa, the first time bahasa Indonesia ya. Yang pertama itu ada tema, alur, kedua alur, ketiga tokoh, keempat sudut pandang, kelima latar atau setting, dan yang keenam adalah amanat. Ya, jadi ada 6. Nah, kalian perhatikan dengan baik-baik. Poin-poinnya akan Bapak jelaskan. Yang pertama, oke, tema. Tema itu apa? Awas, tema bukan judul. Sekali lagi, tema bukan judul. Karena tema itu merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat tema, merupakan ide pokok. Ya, ide pokok tema itu atau pokok utama dari sebuah cerita. Dapat dikatakan tema itu sebagai akar. Ada juga yang mengatakan tema itu sebagai soul. Tahu soul? Soul, ruhnya cerita itu adalah tema. Contoh tema itu seperti perjuangan, persahabatan, ya, kekisruhan, gitu, ya. Jadi tema itu merupakan ruhnya dari cerita. Tanpa ruh manusia akan mati. Seperti itu. Jadi ruh itu. Tema itu merupakan ruhnya, marwahnya dalam sebuah cerita, baik dalam prosa ataupun dalam bentuk puisi. Tema itu merupakan idenya, gagasannya, ruhnya, ya, ruhnya. Seperti itu. Itu yang pertama, tema. Yang kedua ada alur. Nah, alur ada juga yang mengatakan plot, ya, alur atau plot. Nah, alur atau plot di sini coba perhatikan kalian, disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa hingga membuat rangkaian cerita. Nah, ini
Materinya ada di pertemuan kemarin, ada yang di video kemarin yang struktur karya sastra itu. Nah, kenapa alur ini termasuk ke dalam struktur karya sastra? Coba kalian perhatikan. Alur itu merupakan Jadi gini. Jadi gini. Cerita itu termasuk ke dalam salah satu jenis wacana naratif. Nah, wacana naratif itu memerlukan alur. Kenapa wacana naratif memerlukan alur? Karena wacana naratif itu kan wacana yang menceritakan, wacana yang bercerita. Apakah cerita tidak memerlukan alur? Cerita butuh alur enggak? Cerita itu tentu butuh alur. Kamu contohnya menceritakan dari tadi pergi dari rumah ke sekolah, kan ada alurnya. Di rumah kamu bangun jam berapa? Berangkat jam berapa, kan itu alur ceritanya. Nah, kemarin udah Bapak jelaskan bahwa di bagian alur itu ada tahapannya. Ya, di bagian alur itu ada tahapannya. Tahapan alur seperti yang sudah dijelaskan pada materi kemarin di video yang kemarin. Coba kalian buka lagi videonya kalau mau juga ya, kalau mau paham, kalau nggak mau ya terserah kalian aja. Nah, tahapan alur itu ada 5. Ya, tahapan alur itu ada 5. Ada 5 tahapan alur. Bisa dikatakan tahapan alur itu like a mountain, seperti sebuah gunung. Ya, tahapan alur itu seperti sebuah gunung, like a mountain. Kalau bahasa Arabnya itu wa askunu munu'una. Ya. Askunu munu'u, munu'u gunung itu kan munu'u, ya. Wa askunu munu'una. Gitu. Nah, si tahapan alur yang 5 ini masuk ke dalam struktur pembangun karya sastra, khususnya ini dalam bentuk prosa. Yang mana? Yang pertama itu ada orientasi, ditunjukkan oleh bagan di warna kuning ini. Orientasi. Nah, orientasi itu merupakan perkenalan cerita. Bagaimana si pengarang, ya sastrawannya itu mulai memperkenalkan ceritanya. Bisa dimulai dengan tempat, bisa dimulai dengan tokoh, bisa dimulai dengan apapun itu. Pokoknya cerita mulai diperkenalkan. Gitu. Ada contohnya di video yang kemarin. Yang kedua adalah konfliksasi. Coba Anda lihat di bagian yang warna hijau itu. Konfliksasi itu apa sih? Mulai muncul benih-benih konflik. Ya, contoh. Kalian dengan teman kalian apakah langsung berantem begitu saja? Kan enggak. Kalian mulai berkenalan dengan teman kalian. Ya, kalian mulai berkenalan dengan teman kalian. Apakah pas berkenalan langsung berantem? Kan tidak juga. Ada tahap konfliksasi dulu. Ada di mana muncul konflik. Contoh, teman kalian jahil terus, kalian gak enak. Ya, kan di situ muncul konflik. Maka, ya, disitulah dinamakan konfliksasi. Akar munculnya permasalahan. Sebelum ke tahapan yang ketiga, coba dilihat itu ada klimaks. Klimaks itu puncaknya masalah. Teman kalian jahil melulu, kalian merasa nggak enak. Ya, besoknya kalian jangan ini ya, saya hanya sebagai contoh aja. Besoknya kalian berantem, di situ kan klimaksnya. Gitu. Karena sebuah permasalahan, puncak permasalahan itu pasti ada perkenalannya dulu dengan orang yang menjadi atau terjadinya masalah. Terus ada tahap di mana kalian muncul konfliksasi itu. Muncul konflik dengan partner kalian yang itu hingga di akhirnya di puncak masalahnya itu terjadi sesuatu. Itu namanya klimaks. Ya. Nah, klimaks ini merupakan inti dari sebuah cerita. Klimaks merupakan inti dari sebuah cerita. Cerita nggak ada klimaksnya, yang nggak alurnya nggak jelas gitu. Karena sebuah cerita itu harus ada klimaksnya.
gitu ya. Nah setelah klimaks itu coba lihat di bagian keempat itu ada resolusi. Resolusi itu pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini. Kenapa sih bisa timbul klimaks? Itu dipecahkan masalahnya ya, seperti apapun caranya itu. Contoh orientasi itu kan, kita di berita itu kenal tentang virus corona COVID-19 gitu ya. Terus muncul munculkan konflik di Indonesia. Oh iya, Indonesia masuk wisatawan dari Cina, dari mana-mana. Itu kan mulai muncul permasalahan. Terus di bagian klimaksnya, kita Indonesia ya itu bukan penuh, jadi terpapar virus corona hingga ratusan ribu. Nah, terus di resolusi itu mulai diredakan masalahnya dengan apa? Mulai kita tertib pakai masker, jaga jarak, ya, tidak berkerumun, gitu. Mulai ada obatnya tuh apa sih, vaksin. Nah, yang terakhir di bagian kelima, coba Anda lihat di sini ada ending atau koda. Nah, kalau menggunakan koda itu endingnya ada di resolusi, tetapi kalau tanpa menggunakan koda itu ada endingnya gitu di bagian kelima. Maksudnya gini, resolusi itu menjelaskan tentang bagaimana permasalahan itu diredakan, dan nanti pada bagian kelima itu ada endingnya, akhirnya mau seperti apa. Nah, tetapi kalau di poin kelima itu dalam bentuk koda, maka endingnya ada di resolusi. Ya, nanti di bagian koda itu merupakan simpulan. Ya, simpulan dari keseluruhan cerita. Seperti itu. Nah, jadi tahapan alur itu ada 5, kuning, hijau, merah, biru langit, dan ungu. Orientasi, konfliksasi, klimaks, resolusi, dan ending. Ini tolong kalian pahami karena ini akan menjadi kompetensi yang harus kalian benar-benar miliki, harus benar-benar kalian pahami, karena ini selalu ada dalam setiap ujian ya. Ini untuk tahapan alur. Selanjutnya, alur itu juga memiliki jenis. Ya, alur itu memiliki jenis. Nah, masuk angin. Alur itu memiliki jenis. Yang pertama, alur maju atau alur progresif. Set cerita berjalan maju dari masa kini ke masa yang akan datang, tanpa adanya flashback sama sekali. Tanpa adanya reka ulang atau cerita ulang kejadian yang lalu. Jadi alurnya maju terus. Ya, contoh, cerita dimulai hari Senin, konfliksasi hari Selasa, klimaks hari Rabu, resolusi hari Kamis, endingnya hari Jumat. Udah kayak gitu. Nggak ada dalam cerita itu orientasi Senin, konfliksasinya tiba-tiba mundur ke hari Sabtu atau ke hari Minggu, konfliknya di hari Selasa. Nggak mungkin seperti itu. Alur maju itu terus maju. Ya. Dan yang kedua ada alur mundur. Alur mundur itu apa? Regresif. Kenapa ini salah ketik lagi ya? Regresif itu merupakan kebalikan dari alur progresif. Setnya berjalan mundur. Nah, set berjalan mundur di sini bukan berarti cerita dimulai hari Senin, orientasinya hari Senin, konfliksasinya Minggu, klimaksnya Jumat, bukan mundur kayak gitu ya. Bukan kalian seperti berjalan mundur, tetapi yang dimaksud mundur di sini adalah ada bagian ya dari tahapan alur itu yang flashback, yang menceritakan kembali kejadian sebelum cerita itu dimulai atau sebelum orientasi dari cerita tersebut, maka itu bisa dikatakan alur mundur. Banyak juga yang bilang ada jenis alur-alur campuran.
Tapi kalau saya kurang sependapat dengan alur campuran, karena alur campuran ini hampir sama dengan alur mundur. Kenapa hampir sama dengan alur mundur? Mau semundur apapun cerita, endingnya pasti ya di masa yang akan datang. Gak mungkin endingnya di belakang lagi. Pasti endingnya di masa yang akan datang. Endingnya pasti di waktu setelah resolusi itu dimulai. Ya, gitu. Nah, itu untuk jenis alur, jadi ada alur maju dan ada alur mundur. Yang ketiga, tokoh. Nah, tokoh itu merupakan individu-individu yang memiliki peran terlibat dalam cerita atau konflik pada sebuah cerita. Dalam novel itu pasti ada tokohnya. Masa iya cerita nggak ada tokohnya? Kalian menceritakan tentang apa ya? Menceritakan tentang tabrakan. Nah, tabrakan kan pasti ada tokohnya. Ada yang tabrakannya, ada yang ditabraknya. Kalian menceritakan tentang kebakaran, pasti ada tokohnya. Yang punya rumahnya yang kebakarannya kan itu tokoh. Ya, cerita itu pasti memiliki tokoh. Karena nggak ada cerita yang nggak memiliki tokoh. Kalau nggak ada tokoh yang mau diceritakan, ya nggak bakalan ada cerita tuh. Ya, tokoh itu pasti ada. Nah, tokoh juga ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bisa dibedakan dengan berdasarkan peran. Dan yang kedua bisa dibedakan berdasarkan watak. Jadi si tokoh itu ada tokoh baju, tokoh bangunan, tokoh etama. Oh sih, ya. Tokoh itu bisa dibedakan berdasarkan peran dan bisa dibedakan berdasarkan watak. Nah, apa sih berdasarkan peran itu? Nah, tokoh berdasarkan peran itu ada tokoh utama. Pastikan ada tokoh utamanya. Contohnya Satria Baja Hitam RX. Nah, tokoh utamanya pasti si Kotaro Minami gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang pasti taunya ya film-film drakor gitu. Kalau Bapak nggak tahu drakor tokoh utamanya siapa, ya. Nah, ada tokoh utama, tokoh sentral merupakan tokoh yang terkuat atau yang dikuatkan dalam cerita tersebut. Ada juga tokoh tambahan atau figuran. Siapa sih tokoh tambahan atau tokoh figuran? Nah, tokoh tambahan atau tokoh figuran itu merupakan tokoh-tokoh lain yang ada di dalam cerita tersebut, tetapi bukan tokoh utamanya. Kenapa bukan tokoh utamanya? Ya, karena nggak mungkin kan satu tokoh, pasti harus ada beberapa tokoh dalam cerita. Karena kalau sendirian itu bukan novel, bukan cerita yang ada dalam novel, monolog itu mah berbicara sendiri atas nama beberapa orang itu, ya sendirian tokohnya. Gitu, ya. Kalau kalian lihat FTP yang Indosiar itu kan yang aneh-aneh pasti ada tokoh utamanya. Tokoh utamanya pasti dibuat sengsara, terus dunianya dibalikan, dunia terbalik gitu. Nah, si tokoh-tokoh yang lain itu Pak Ustadz, contohnya tetangga-tetangga yang rumpi itu figuran, ya, tokoh tambahan. Nah, dalam cerita dapat memiliki beberapa tokoh utama yang dapat dikenali dengan sering atau tidaknya muncul dalam cerita. Orang yang sering muncul dalam cerita itu insya Allah pasti tokoh utama, ya, karena yang membangun cerita itu adalah peran tokohnya. Nah, tokoh juga dibedakan berdasarkan watak. Kenapa sih tokoh dibedakan berdasarkan watak? Nah, yang pertama ada tokoh antagonis, dan yang kedua ada tokoh protagonis. Seperti apa sih tokoh antagonis? Tokoh antagonis itu tokoh jahat. Contoh, ya yang paling mudah sih ya kayak FTP Indosiar itu, tokoh antagonisnya itu kan si wanita pelakornya. Terus atau Ibu Tiri, apalagi sih Bu? Atau tak nonton, ya kan? Ibu Tiri menyiksa anaknya itu tokoh antagonis, tokoh yang licik, jahat dan menyebabkan munculnya konflik. Jadi si peran atau si tokoh antagonis ini muncul di awal, di orientasi berdampingan dengan tokoh utama. Namun si tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menyebabkan konflik karena dia memiliki watak yang jahat gitu. Nah, yang satu lagi adalah tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang mengalami konflik bersama tokoh antagonis. Biasanya kalau tokoh
protagonis itu adalah tokoh yang baik. Tidak selamanya antagonis itu figuran atau protagonis itu tokoh utama, tidak. Bisa juga terbalik, tergantung ya bagaimana si penulis cerita itu menempatkan tokoh utamanya. Oke, itu udah penjelasan tentang tokoh. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Nah, sudut pandang, awas sudut pandang ya, bukan ujung pandang. Cara pandang penulis dalam menyampaikan cerita sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik. Dengan ketahui sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, macam-macam sudut pandang. Menurut teori sastra, bukan menurut Bapak ya. Bapak mah tahu apa tuh. Menurut teori sastra, sudut pandang sendiri terbagi menjadi dua jenis. Ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Pertama, ketiga, ada orang keduanya kemana Pak? Gitu ya. Nah, ini mah menurut teori sastra, tidak ada orang kedua, ada juga orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang pertama ditandai dengan kata aku, dan kalau orang ketiga itu menggunakan kata dia, ia, atau disebutkan namanya. Namun dari sudut pandang tersebut mau baik itu orang pertama ataupun orang ketiga, semuanya memiliki memiliki cara sendiri, memiliki karakter sendiri. Apakah orang pertamanya itu tokoh utama atau tokoh pembantu? Jadi si penulis itu menempatkan dirinya sebagai orang pertama, sebagai tokoh utama atau bukan tokoh utama, itu tergantung di dalam ceritanya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca penjelasan ini, ya. Yang kelima, latar atau setting. Apa sih latar atau setting itu? Merupakan tempat terjadinya peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Kan dalam alur cerita pasti ada tempatnya di mana, waktunya kapan, ya, peristiwanya seperti apa dengan kehidupan para tokohnya. Nah, itu disebut latar atau setting. Gitu. Kalau seumpamanya kalian baca cerita tentang Ronggeng Dukuh Paruk gitu ya, latarnya pasti sekitaran tahun 1950-40-an lah. Maaf kalau salah, lupa ya. Settingnya gimana? Itu di pesisir, di sepanjang sungai gitu ya, daerah antara Jawa Barat Jawa Tengahan gitu. Jadi latar atau setting itu merupakan penjelasan mengenai tempat, kapan, waktu, dan terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir ya, karena Bapak sudah batuk-batuk, langsung saja ke yang terakhir, yaitu amanat. Nah, amanat itu merupakan pesan moral yang hendak disampaikan oleh penulis untuk pembacanya, namun disampaikan tidak secara langsung, alias pesan yang tersirat, bukan tersurat. Surat mah aya, suratna tulisanana. Ini mah tersirat, tidak jelas tapi ada. Ya, itu. Seperti ada contohnya laki-laki yang baik gitu sama kamu gitu kan. Itu teh pesan tersirat. Namun sih, Bu. Gitu ya. Nah, jadi ada pesan. Nah, amanat itu merupakan pesan moral yang hendak disampaikan oleh penulis bagi pembacanya. Itu dalam setiap karya sastra itu pasti ada, baik dalam puisi ataupun prosa itu pasti ada amanatnya, namun disampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu tadi penjelasan dari unsur intrinsik yang ada di dalam prosa. Ada tema, alur tokoh, sudut pandang, latar atau
latar atau setting, dan amanat. Jadi ada 6 ya. Tolong kalian ulang lagi, dengarkan lagi penjelasan dari Bapak agar kalian paham, dan nanti jangan lupa kalian kerjakan latihan yang terdapat di dalam RPP yang Bapak berikan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.